Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya ingin berbeda sedikit. Kalau biasanya saya membuat ulasan untuk saham yang kita gunakan sebagai fast trading atau menu fast trading atau menu swing trading. Kali ini saya ingin sharing tentang pilihan saham yang menurut saya cocok untuk dijadikan pilihan saham investasi. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya ingin sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini bukan eh, ajakan untuk jual atau beli, dan segala resiko yang terjadi apabila teman-teman melakukan aksi jual beli investasi dan macam-macam adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Saya akan mulai dengan share screen dari sedikit ulasan saya tentang uh, materi sharing yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu pilihan saham investasi. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah pertimbangannya. Pertimbangan pertama adalah saham atau emitennya dalam kondisi yang sehat. Yang sehat itu kriterianya adalah salah satunya selalu cetak profit, ya, dan tidak punya hutang. Nanti kita cek apakah emiten yang nanti disebut masih mencetak profit bahkan sampai kondisi pandemi ini, per hari ini apakah masih cetak profit dan tidak punya hutang. Yang kedua, karena kita mau investasi tentu kita belinya emiten dengan valuasi yang murah, ya. Jadi ini juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan, walaupun tidak selalu. Kalau apa murah itu terus kemudian mendatangkan capital gain yang cukup. Kadang-kadang juga kita perlu screening dengan cara yang lain. Tapi dalam mode ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan yang saya ajukan adalah saham dengan valuasi murah. Yang kedua adalah GCG-nya bagus, ya. Good corporate governance-nya bagus. Salah satu cirinya adalah rutin membagi dividen. Oke, mari kita cek nama sahamnya atau emitennya apa. Kita lanjutkan ke bawah. Ini dia kode tickernya auto, Astra Auto Part, profilnya. Jadi sampai hari ini Astra Auto Part masih cetak profit, ya, masih cetak profit. Terlihat di sini masih cetak profit sampai terakhir. Kemudian apakah benar valuasinya murah? Mari kita lihat. Valuasinya murah. Sebentar, harusnya saya ada tampilkan PBV-nya, kalau nggak salah ini masih 0,4. Mohon maaf, tidak tercapture, ya. Iya, kalau nggak salah PBV-nya nanti teman-teman cek sendiri. Astra Auto Part itu PBV-nya sekarang ada di 0, sebentar saya cek lagi, 0,48, di bawah 0,5, ya, masih 0,48. Lalu kemudian tidak ada hutang, nanti kita cek sekali lagi apakah benar. Kalau data yang saya punya, debt to equity ratio-nya adalah 0,05. Nanti teman-teman cek sendiri, ya. Mohon maaf kalau ternyata saya capture-nya kurang lengkap. Tapi intinya adalah itu, free cash flow-nya besar, current book value per share-nya 2.178, ya. Debt to equity ratio-nya 0,05. Jadi sangat aman, masih sangat aman karena utangnya sangat kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan selanjutnya adalah auto ini akan membagi dividen. Kalau berdasarkan data RTI akan dibagi dividen Rp11 per lembar pada tanggal 11 Oktober 2021, gitu, ya. Jadi kriteria yang tadi saya sampaikan semua terpenuhi. Semua
dipenuhi. Lalu pertanyaannya adalah apakah akan ada turnaround story dari saham ini? Jadi yang pertama lihat katalisnya. Jadi yang saya lihat misalnya kalau teman-teman lihat pemberitaan masih ada insentif PNBM ya, pembebasan pajaknya untuk apa khususnya di otomotif masih ada. Lalu kemudian lihat kondisi makroekonominya bahwa Indonesia pemerintah masih optimis bahwa perekonomian Indonesia masih akan tetap tumbuh, dan kalau misalnya kita lihat pasar atau di bursa juga banyak analis mengatakan ini adalah masih permulaan eh, apa bullish market ya, fase bullish yang awal-awal. Jadi saya kira auto juga akan cukup menjanjikan dengan valuasi yang murah 0,48 di bawah 0,5. Jadi ini punya potensi upside untuk capital gain juga cukup tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kalau soal berapa lama ini time frame-nya barangkali nanti akan tergantung kecepatannya, seberapa cepat recovery-nya, ya, seberapa cepat recovery ekonominya. Lalu bagi teman-teman yang tidak bisa atau belum punya mental dan kesabaran yang cukup, apakah bisa dipakai trading? Saya kira bisa. Jadi dengan alasan apa trading with insurance, bahwa biasanya saham-saham yang akan membagi dividen biasanya sahamnya akan diburu oleh para investor. Nah, memang caranya akan berbeda. Jadi nanti kita akan cek seperti apa strategi kalau misalnya trading dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan corporate action berupa pembagian dividen. Saya mencatat ada beberapa tipe. Jadi kalau misalnya kita kenali bahwa emitennya membagi dividen dengan uh, nominal yang besar, dengan apa namanya uh, payout ratio yang gede, biasanya teman-teman sebaiknya entry sebulan sebelum jadwal pembagian dividen. Tapi kalau dividennya kecil saja, misalnya kayak auto ini kan cuma Rp11, mungkin bisa 1 minggu sebelum pembagian dividen teman-teman masuk, dan kalau misalnya hanya trading berarti hanya mencari capital gain, ya nanti dijual 1 hari, barangkali 1 hari sebelum sebelum pembagian dividen atau di hari H date gitu ya, sebelum market tutup. Nah, potensinya seperti apa kalau misalnya kita berpikir untuk trading pendek trading sebelum pembagian dividen? Saya kira ini kalau dilihat dari chart sederhana, saya kira setelah auto terjadi koreksi dan ini fase konsolidasi, dan saya yakin ini adalah fase akumulasi. Kenapa? Karena coba lihat candle yang tercipta volumenya dominan buyer, secara volume hijau lebih besar, dan kalaupun dia merah biasanya karena ada open gap up lalu ditekan turun lagi. Berarti di sini ada aktivitas akumulasi biasanya. Jadi pagi-pagi ada dana masuk, lalu kemudian karena memang tidak si bandar tidak berkenan untuk menaikkan harga, akhirnya ditekan kembali. Yang penting sudah dapat barang. Begitu seterusnya sampai cukup. Nah, kalau untuk trading pendek, saya kira targetnya yang paling masuk akal adalah di 1100. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada resist ya, ada minor resist. Tapi kalau teman-teman kembali ke sesuai dengan judul video ini, pilihan saham untuk investasi, maka teman-teman harus melihat dalam time frame yang lebih besar, dengan pertimbangan misalnya harga wajarnya di 2000-an, maka ini potensi upside-nya besar sekali. Menurut saya masih memungkinkan untuk mendapatkan capital gain yang cukup besar ya, yang cukup besar. Dan kalau misalnya teman-teman melihat week off misalnya, ini saya kira
terlihat jelas bahwa ini masih dalam fase akumulasi. Nah, nanti kalau misalnya breakout, barangkali breakout dari fase ini, breakout dari level 1.400 katakanlah, 1.200 ke atas, jadi misalnya ini naik, turun, kemudian naik lagi lah, disitulah barangkali momentum sesungguhnya auto breakout gitu ya. Tapi ini kalau kita invest kan kita cari barang yang sangat murah. Jadi saya kira ruang upside-nya masih cukup besar dan ini cukup cocok untuk investasi dan apa namanya harganya sangat murah. Itu jadi sekali lagi ini bukan anjuran atau ajakan jual ataupun beli. Saya pribadi pun tidak simpan barang ini. Jadi ini hanya murni view saya pribadi tentang bagaimana caranya memilih saham untuk investasi. Saya kira itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Semoga teman-teman dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan cuan untuk kita selalu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.